Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas Matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, simak dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Oke? Pak Tikno minta tolong yang nonton YouTube-nya Pak Tikno, monggo di like, di subscribe, dan komen ya. Tapi ingat, komennya yang sopan. Oke? Kita mulai soal nomor 6 ya. Oke, ini uji kompetensi yang pertama tentang teorema Pitagoras. Kalau soal nomor 1 sampai 5 sudah, silakan ditonton ya di sana. Kirim videonya Pak Tikno ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Oke. Kemudian di like, subscribe, dan komen ya. Ya, nomor 6. Perhatikan dengan baik. Segitiga DEF mempunyai besar sudut DFE sama dengan 90 derajat. Hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga DEF ditunjukkan oleh titik-titik ya. Segitiga DEF ya. Di sini ada keterangan sudut DFE 90 derajat. Oke. Berarti segitiga ini siku-siku ya. Perhatikan dengan baik. Oke, perhatikan dengan baik. Ya. Nomor 6. Segitiga ya. Karena ada keterangan di sini 90 derajat, berarti segitiganya siku-siku. Oke. Segitiganya siku-siku. Mana ini segitiganya? Nah, ini siku-siku. Iya. Yang garis merah ini hipotenusa atau sisi miring. Hipotenusa. Nah, kalau ada ini lambang sudut ya. Kalau ada kata sudut atau lambang sudut ini, perhatikan dengan baik. Huruf yang di tengah itu F, letaknya di sini. Perhatikan dengan baik. Kalau ada kata sudut atau lambang sudut ini, kemudian di sini ada keterangannya sudut berapapun, awas. Di sini 90 derajat ya, berarti segitiga ini siku-siku. Huruf yang di tengah itu menyatakan sudutnya yang ini. Sedangkan E sama F bebas ya, mau letakkan di sini boleh, E mau di sini boleh. Oke, perhatikan. Di sini berarti D E F-nya ini ya, segitiga DFE. Oke, jelas ya, tingkat-tingkat tadi ya. Kemudian kalau kita mau mencari DE yang merah ini, perhatikan. Kalau kita mau mencari DE, berarti sini ya. Kalau kita mau mencari DE, kita geser sini. Iya. Kalau kita mau mencari DE kuadrat, maka sama dengan kalau mau mencari sisi yang terpanjang, operasinya penjumlahan. Nah, operasinya penjumlahan. Mana yang dijumlah? Yaitu DF ini dijumlah, ini ya, ini dikuadratkan, maaf. DF ini dikuadratkan. Nah, kemudian sisi yang ini FE juga dikuadratkan. Perhatikan dengan baik. FE kuadrat. Sekali lagi, kalau mau mencari sisi miring atau nama lainnya hipotenusa, operasinya penjumlahan. Ini sisi siku-siku, namanya ingat-ingat. Sisi siku-siku, ini sisi siku-siku, kemudian dikuadratkan, dijumlah, kemudian dikuadratkan. Ada enggak yang ini? DE. Nah, ini ada DE semua, DE ya. DE sama dengan DF dijumlah
Nah, ini enggak memenuhi ya. Kemudian cari DE lagi ya, yang ini DE kuadrat, ini DE kuadrat sama dengan DF kuadrat, ini DF kuadrat. Dijumlah FE atau FE sama saja ya, meletakkan hurufnya. Ini jawabannya. Nah, berarti jawabannya B. Jawab adalah B. Kita cek, barangkali Pak Tino salah. Kalau mencari sisi miring ini jawabannya DE kuadrat, ini DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dijumlah FE. Di sini F sama saja ya, jawabannya B ya. Kemudian soal berikutnya. Segitiga PQR mempunyai panjang sisi P, Q, dan R. Cermati keempat pernyataan berikut. Nah, ini ada keterangan ini ya, 90 derajat. Oke. Perhatikan. Kita akan gambar segitiga. Yang ini nomor 7. Segitiga PQR mempunyai panjang sisi kalau kita mau pernyataan yang pertama, di sini ada 90 derajat ya. Berarti kita segitiganya perhatikan. Oke, sisi miring yang merah. Nah, kemudian Q 90 derajat. Perhatikan ini ada sudut Q, berarti ini Q. Nah, 90 derajat. Nama segitiganya PQR. P boleh di sini, P boleh di sini, P juga boleh di sini. Yang penting dua-duanya jangan P ya. P di sini boleh, P di sini boleh. Nama segitiganya PQR, berarti ini tinggal R. Perhatikan. Di depan sudut Q kecil ini, Q kecil. Nah, ini Q kecil warna merah ya, Q kecil. Nah, Q kecil. Di depan sudut P yang ini, P kecil. Di depan sudut R ini R kecil. Perhatikan dengan baik. Kalau kita mau menjawab Q kuadrat, nah ini kalau kita mau mencari Q berarti perhatikan Q kuadrat sama dengan, kalau kita mau mencari Q kuadrat sisi miring atau hipotenusa, maka R kuadrat dijumlah P kuadrat. Nah, bener enggak yang ini? Nah, berarti ini tidak memenuhi. Ya. Ini pernyataan yang salah, harusnya yang ini. Kemudian yang ini 90 lagi ini. Oke. Ya. Kalau mau mencari Q, ini harusnya R kuadrat ditambah P kuadrat. Di sini pengurangan, tidak memenuhi. Sekarang kalau Q-nya 90 derajat, pernyataan kedua, ini pernyataan kedua ya. Sini masih 90 derajat. Kalau mau mencari P, berarti kalau mau mencari P kuadrat, pernyataan yang kedua kan P, maka kalau mau mencari P kuadrat, Q kuadratnya yang panjang ini dikuadratkan dikurangi R kuadrat. Nah, betul enggak ini? Nah, ini benar ya. Berarti pernyataan nomor 2 ini benar. Pernyataan nomor 2 ini benar. Tulis dulu di sini. Benar pernyataan 2 benar. Oke. Kemudian di sini ada sudut P. Ini ada sudut P ya. Kita gambar lagi. Kita gambar segitiga lagi. Perhatikan dengan baik. Nah, di sini siku-siku ada pernyataan 3 dan 4, mintanya 90 derajat. Sudut P berarti P-nya di sini karena mintanya P-nya 90 derajat. Simak dengan baik ya. Kemudian PQR kan, Q boleh di sini, Q boleh di sini. Yang penting dua-duanya jangan Q ya. Sini Q. Nah, sininya R.
Oke. Di depan sudut P kecil, di depan sudut Q kecil, di depan sudut R kecil. Nah, R kecil. Jelas ya? Sekarang karena ini ada pernyataan sudut P 90 derajat. Sekarang kita jawab pernyataan yang ketiga ini. Oke, pernyataan yang ketiga. Kalau di sini misalnya R ya. Kalau mau mencari R dikuadratkan sama dengan, maka R kuadrat ya, R kuadrat, maka P kuadrat ini, P dikuadratkan dikurangi ini, Q kuadrat. Tonton dengan baik ya, simak dengan baik, ikuti dengan baik. Kalau yang ditanyakan R, maka R kuadrat, sisi yang terpanjang dikuadratkan dikurangi sisi yang lain dikurangi. Ada enggak yang ini? R kuadrat ya, ini pernyataan salah, ini pernyataan salah, yang ini pernyataan yang salah. Nah, sekarang yang keempat, R kuadrat P kuadrat, di sini ada P kuadrat, di sini pengurangan, sini pengurangan. Ya, benar ya, pernyataan 4 yang benar. Berarti jawabannya 4 ini benar. Ini benar. Jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4. Oke. 2 dan 4. Ada enggak 2 dan 4? Nah, ini ada. Jawabannya C, 2 dan 4. Berarti jawab adalah C. Jelas ya? Jelas. Oke, ikuti dengan baik ya. Simak dengan baik. Kemudian nomor 8. Soal nomor 8. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Kelompok 3 bilangan yang mempunyai triple Pitagoras adalah titik-titik. Yang dimaksud triple Pitagoras adalah, tak terangkan ya sambil berjalan ya. Nomor 8, triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Oke, perhatikan dengan baik ya. Pernyataan nomor 1. Kita geser ya. Pernyataan nomor 1, di sini ada 7. Perhatikan, bilangan yang besar, angka yang besar dikuadratkan semua. Oke ya, perhatikan. Ini 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 7 kali 7. 7 kali 7 sama dengan 49. Perhatikan dengan baik. Pasalnya ada anak 7 dikuadratkan 7 kali 2 14. Salah ya. Kemudian 24 kuadrat. Ini menggunakan kalkulator. 24 kuadrat itu berapa? 576. Oke, 24 kali 24 ya. Kemudian 25 kuadrat menggunakan kalkulator ya. 25 kali 25 625. Nah, 625. Paham ya? Ini kalau dijumlah ketemunya 625, itu namanya triple Pitagoras. Oke ya, berarti 25 kuadrat. Ternyata kan ini kalau dijumlah 625. Nah, yang dimaksud triple Pitagoras apabila, perhatikan, triple Pitagoras apabila bilangan yang besar dikuadratkan itu hasilnya sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini kalau sama dengan loh ya. Kalau ini hasilnya 625, ini dijumlah ketemunya 625, berarti ini triple. Berarti ini benar. Itu maksudnya. Nomor 2, 6, 8, 10. 6, 8, 10 ya. Yang kedua, 6 dikuadratkan 36, 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 64. Kemudian 10 kuadrat itu 100.
apakah benar ini yang besar 10 kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 64, ini dijumlah ketemunya 100 apa enggak? Ternyata 100. Nah ini 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ternyata hasilnya sama. Nah berarti ini memenuhi, ini termasuk triple Pitagoras. 10 kuadrat kan 100, 6 kuadrat kan 36, 8 kuadrat kan 64. Ini kalau dijumlah ketemunya 100. Ini berarti ini triple Pitagoras. Nomor pernyataan 1 triple Pitagoras, pernyataan 2 triple Pitagoras. Paham ya? Kemudian yang ketiga kita lihat 8 dikuadratkan 64, 15 kuadrat menggunakan kalkulator. 15 kali 15 ketemunya 225. Oke, 225. Jelas ya? Nah ini kemudian 17 kuadrat menggunakan kalkulator. 17 kali 17 ketemunya 289. Nah ini kalau dijumlah apakah ketemunya 289? Ini jumlah ketemunya 289 ya, 289. 64 ditambah 225 kan 289, ternyata sama. Oh berarti 17 kuadrat itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, ternyata hasilnya sama. Nah kalau bilangan yang besar dikuadratkan itu sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat, ini nilainya sama, berarti ini triple Pitagoras. Berarti yang triple Pitagoras 1, 2, 3. Jawabannya mana nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Jawabnya adalah A. Oke, Pak Tikno, yang 4 coba dicek apakah sama. Oke, 4 ini ya, 4. 9 kuadrat itu 81. 30 kuadrat itu 30 kali 30 ya, ini gampang, nggak usah pakai kalkulator. 900. 31 dikuadratkan. 31 dikuadratkan itu 31 kali 31 961. Ini kalau dijumlah ini ketemunya 981. Nah tidak sama dengan, berarti ini 31 kuadrat tidak sama dengan 9 kuadrat ditambah 30 kuadrat, tidak sama dengan, berarti ini tidak memenuhi. Ini bukan triple Pitagoras. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah A. Demikian. Nah ini sumber-sumbernya. Ini sumber-sumbernya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno bisa matematika. Terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.